Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu فمن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Jamaah subuh rahimakumullah, tidak bosan-bosannya marilah kita senantiasa berwasiat kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, kepada lingkungan kita, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dengan senantiasa meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, memperbanyak amal-amal salih kita, khususnya di bulan Ramadan ini, agar supaya kita benar-benar bisa meraih pahala terbaik yang bisa kita dapatkan di sisa-sisa kesempatan yang kita miliki di dunia ini. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kita masih akan melanjutkan kajian-kajian tentang manfaat atau pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari ibadah puasa. Pada kajian kemarin kita sudah berusaha memberikan pemahaman terkait rasa syukur kita ketika kita masih bisa mendapati bulan Ramadan tahun ini. Bagaimana kita harus mensyukuri nikmat-nikmat apa saja yang bisa kita dapatkan di dalam bulan Ramadan. Pelajaran berikutnya pada hari ini kita akan coba sedikit membahas untuk berlatih keikhlasan di bulan Ramadan, karena memang jamaah rahimakumullah, di antara pelajaran yang sangat terasa ketika kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan atau puasa secara umum adalah kita benar-benar dilatih oleh Allah untuk terbiasa menjalankan ibadah ini dengan ikhlas, karena memang kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa beribadah berdasarkan keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin, dan tidaklah kita diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kita, agama kita hanya kepada Allah, hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan berpuasa ini salah satunya, ya, salah satu cara untuk kita berusaha berlatih bahwasanya beribadah ini kita murnikan tujuan ibadah kita hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seperti kita tahu, berpuasa ini tidaklah mungkin kita bisa berpura-pura, ya. Berpura-pura di hadapan manusia mungkin bisa, karena tapi sangat tidak kentara, ya, tidak kentara. Karena memang berpuasa ini sifatnya lebih kepada
hati kita, lebih kepada amalan-amalan yang tersembunyi dari kebanyakan atau dari manusia secara umum. Kita mau berpuasa atau tidak berpuasa itu adalah murni, ya. Kita tunjukkan atau tujukan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalaupun kita mau tidak berpuasa, orang tidak akan tahu. Ya, walaupun kita mau menjalankan seluruh kemaksiatan-kemaksiatan yang membatalkan puasa, orang tidak akan pernah tahu. Sehingga berpuasa ini adalah mutlak milik Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan kita diajari untuk senantiasa berusaha merasa diawasi oleh Allah di dalam ibadah kita. Kita tidak pernah pamer kepada manusia. Saya tidak makan, pamer kepada manusia sangat tidak mungkin untuk kita lakukan. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kita salat misalnya, ya, sangat mungkin kita untuk dalam hati kita terbersit untuk memamerkannya kepada orang lain. Atau mungkin sedekah, juga sangat mungkin kita untuk bisa pamer kepada orang lain. Sedangkan berpuasa ini sangat kecil, ya, kemungkinan kita untuk bisa memamerkan kepada orang lain. Dan apa yang bisa kita pamerkan dari ibadah puasa ini? Karena secara umum kaum muslimin semuanya berpuasa, sehingga tidak ada yang bisa kita banggakan di hadapan manusia. Kita menahan makan, minum, menahan hal-hal yang terlarang di dalam ketika kita berpuasa, semuanya murni lillahi ta'ala. Mudah-mudahan seperti itu. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amal ibni Adam lahu illa saum." Seluruh amal-amal anak Adam adalah baginya kecuali berpuasa. Fa innahu li wa ana azibi. Sesungguhnya puasa ini untukku, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Semua amalan-amalan, kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua amalan kita adalah untuk dirinya sendiri, ya, kecuali ibadah puasa. Ibadah puasa itu, kata Allah, untukku, untuk Allah, dan aku yang akan memberikan pahalanya. Dari hadis yang mulia ini jamaah rahimakumullah, menandakan bahwasanya Allah memang menyediakan atau Allah menjadikan puasa ini sebagai salah satu sarana kita berlatih untuk beribadah dengan ikhlas. Karena hanya ibadah-ibadah yang dilandasi dengan keikhlasan, itulah yang akan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat Allah yang menjelaskan kepada kita semuanya bahwa ibadah ini, semua ibadah haruslah dilandasi dengan keikhlasan. Tanpa dilandasi dengan keikhlasan, itu akan tidak berdampak kepada kita, tidak akan menghasilkan apa-apa seperti yang kita harapkan. Kita beribadah dengan segala macam caranya, dengan segala macam upaya kita, kalau kita lakukan dengan tidak ikhlas, maka kita akan sia-sia menjalani itu semuanya. Salah satunya di antara Allah yang melatih kita untuk beribadah secara ikhlas adalah dalam masalah sedekah. Surat Al-Baqarah Allah menjelaskan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu ma lahu riya'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Wa masaluhu kamassali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun wa tarakahu salda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin.
Allah Tabaraka wa Ta'ala memberi peringatan kepada kita pada ayat ini terkait sedekah. Akan tetapi maknanya nanti di dalam hal-hal yang lain juga kita harus mendasari amalan-amalan kita dengan keikhlasan. Tanpa dilandasi dengan keikhlasan, nanti kita tidak akan mendapatkan pahala seperti yang diharapkan. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan pahala sedekah kalian dengan mani wal adha. Mani itu adalah menyebut-nyebut. Ya, menyebut-nyebut pemberian yang kita berikan, sedekah yang kita berikan. Adha itu adalah sesuatu yang menyakiti hati si penerima. Allah benar-benar memperingatkan kepada kita semuanya ketika kita melakukan atau memberikan sedekah kepada siapapun juga, janganlah kita mengikuti sedekah yang kita berikan dengan sesuatu yang dilarang, yaitu menyebut-nyebut pemberian tersebut dan menyakiti hati si penerima. Ya, jemaah rahimakumullah, kalau manusia sekarang kebanyakan mereka sangat bertentangan dengan ayat yang mulia ini. Orang sekarang, ya, kalau pemberiannya mungkin malah banyak disebut-sebut. Angger wis aweh kok ora dadi terutama. Gini mboten. Ya, angger wis aweh merasa sudah banyak memberi, tapi pada kenyataannya tidak seperti yang diharapkan, sehingga kadang-kadang dijaluk malih. Gini mboten. Kadang-kadang diminta kembali apa-apa yang sudah dia berikan. Ini semuanya bertentangan dengan artinya dia ketika memberikan segala sesuatu bukan berdasarkan keikhlasan kepada Allah, akan tetapi hanya mencari keuntungan. Itu. Makanya kaum muslimin harus senantiasa melandaskan apa-apa yang dia lakukan sewaktu di dunia, sewaktu kita beramal di dunia, dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Allah memberi gambaran kalladzi yunfiqu malahu riya'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Orang-orang seperti ini digambarkan seperti orang yang menakafkan hartanya dengan dasar pamer kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, orang-orang yang bersedekah akan tetapi dia mengharapkan pujian daripada manusia. Orang-orang yang memberikan kebaikan akan tetapi dia mengharapkan sesuatu dari manusia. Mengharapkan pujian, mengharapkan itu tadi jabatan, mengharapkan balasan yang lebih dari umat manusia, dari manusia secara umum. Ini pada hakikatnya mereka melakukan itu semuanya bukan berdasarkan keimanan kepada Allah dan hari akhir, akan tetapi berdasarkan riya'an nas, ya, berdasarkan kepengin dipuji oleh manusia atau kepengin mendapatkan manfaat dari apa-apa kebaikan yang dia lakukan untuk mendapatkan balasan dari manusia. Ya. Baik di dalam sedekah, baik di dalam salat, baik di dalam amar ma'ruf nahi mungkar, baik dalam berdakwah. Ya. Banyak manusia yang mereka pada hakikatnya hanya kepengin mendapatkan balasan dari manusia. Mereka tidak melandaskan ibadahnya berdasarkan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Lalu Allah memberikan perumpamaannya seperti batu yang di atasnya ada turab itu tanah, batu di atasnya ada tanah. Lalu menimpa batu tersebut hujan yang lebat. Apa yang akan terjadi? Batu tersebut menjadi bersih,
Iya, kalau batu di atasnya ada tanah terus menimpa hujan yang lebat, sudah barang tentu batunya akan menjadi bersih kembali. Itu perumpamaan orang-orang yang beribadah tanpa keikhlasan. Sebagaimana batu yang ada tanahnya ibarat amalannya, ya, akan tetapi amalannya itu terkena hujan yang sangat lebat sehingga hilang. Mereka tidak menguasai terhadap segala sesuatu yang mereka kerjakan. Apa yang mereka harapkan untuk mendapatkan pahala dikarenakan karena ketidakikhlasannya di dalam beramal tadi, makanya pahalanya menjadi hilang. Ya. Fatarakahu solda, kata Allah tabaraka wa taala. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Mereka tidak menguasai apa-apa yang mereka kerjakan, tidak mendapatkan hasil dari apa-apa yang mereka kerjakan. Ini sangat-sangat disayangkan kalau kita sampai ya menjalankan ibadah akan tetapi tidak mendapatkan apa-apa daripada ibadah tersebut karena tidak ikhlas. Ini penting untuk kita jadikan pedoman untuk kita di dalam menjalani ibadah. Dan Allah di akhir ayat Allah berfirman, wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Dalam hal ini bahwasanya bukan berarti kafir itu adalah meninggalkan semua perintah Allah. Dalam hal sedekah ini Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang tidak mau melandasi segala macam ibadahnya dengan keikhlasan lillahi ta'ala. Allah akan senantiasa membiarkan orang-orang tersebut yang melakukan semua amal ibadahnya dengan mengharapkan pahala dari manusia. Ya, berapa banyak dari kita mau beramal dalam urusan agama akan tapi mengharapkan selain daripada pahala dari Allah. Ada yang mengharapkan pujian, ada yang mengharapkan kedudukan di masyarakat, ada juga yang mengharapkan materi, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanduru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adabun alim. Ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, dan Allah tidak akan melihat mereka dan tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka adabun alim, ada siksa yang pedih. Ketika kita membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 golongan tipe manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah. Berarti kita semuanya nanti pada hakikatnya akan diajak bicara oleh, kecuali 3 golongan ini. Ya. Kita nanti menghadap, contoh panjenengan mau menghadap Pak Lurah saja, ya. Sampai di sana orang ditakoni acan. Kepriwe rasane? Ya, bagaimana rasanya panjenengan paring bali desa ukluk-ukluk, ya, dengan tergopoh-gopoh siapa bahasa Jawanya? Itu sampai bali desa boro-boro ditakoni Pak Carim, dicueki. Kira-kira hatinya seperti apa? Ya. Balik lindung dong. Ya itu kalau di dunia bisa kita pulang kembali, kalau di akhirat mau pulang maling nanti, ya, sampai di akhirat nanti yang lain pada dipanggil, panjenengan boro-boro dipanggil, ya, diajak bicara pun tidak, ditambah lagi malah yang duru ilahim dideleng bae orang itu boro-boro diajak bicara dideleng bae ora. Sehingga nanti akan kita merasakan sesuatu yang kecut terlebih dahulu. Belum melangkah jauh, ya, kita sudah merasa bahwa kita akan mengalami nasib yang sengsara. Gitu.
Lalu di antara ketiga golongan salah satunya adalah Al-Mannan, kata lanjutannya. Ya, lanjutannya dalam hadis tersebut ya, bahwasanya di antara tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah dan tidak diperhatikan oleh Allah dan tidak disucikan oleh Allah adalah Al-Mannan, yaitu orang-orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Nih. Ya, kalau kita membaca dalil yang mulia ini dan berdasarkan Al-Quran tadi 164 dan juga tafsir daripada Rasulullah SAW dalam hadis tersebut, berapa banyak manusia sekarang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah. Ya, banyak sekali orang sekarang yang berusaha untuk menampakkan apa-apa yang sudah dia berikan. Awal-awalnya dia ngomong ikhlas, akan tapi di kemudian hari dia mengungkit-ungkit pemberian tersebut, malah terkadang dengan menyakiti. Ya, ini lebih parah lagi. Tidak hanya mengungkit-ungkit, akan tapi juga dengan menyakiti. Lalu dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Manil tamasa ridha Allah bisakhatin nas kafahullahu mu'annatan nas wa manit tamasa ridha an-nasi bisakhatillah wakalahullahu ilan nas." Barang siapa mencari ridha Allah walaupun manusia tidak suka kepadanya, maka Allah akan mencukupkan dia dari manusia. Dan barang siapa mencari keridhaan manusia namun Allah murka kepadanya, maka Allah akan serahkan dia kepada manusia tersebut dan Allah tidak akan membantunya. Jemaah rahimakumullah, bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dalam permasalahan ikhlas ini. Kalau kita ya melakukan sesuatu, kita berusaha mencari ridho Allah. Itu yang pertama. Jangan mencari ridho manusia. Kalau kita awalnya mencari ridho Allah, walaupun kebanyakan manusia tidak suka, tidak usah dipikirkan. Allah pasti akan menjaga kita. Itu. Kita tidak usah memikirkan ridho manusia. Yang penting ridho Allah. Ini khusus ya untuk amal-amal kita. Segala macam amal solih kita, kalau kita mau menjalankan itu semuanya, yang harus kita lakukan, yang harus kita cari yang awal adalah ridho Allah. Ya, tidak penting kalaupun manusia seluruh dunia tidak ridho, Allah akan menjaga kita. Akan tetapi kalau yang kita lakukan adalah ridhonya manusia, Allah tidak akan mencampuri urusan kita, lepas tangan. Kalau dalam beribadah, ya. Contoh yang paling mudah adalah misalnya kalau kita mengerjakan sesuatu, berpuasa ini, ya. Kalau saya pribadi misalnya ketika mengawali Ramadan, saya mencari ridhonya manusia, ya. Sebagian besar keluarga saya memulai puasa hari Senin, ya. Sebagian besar keluarga saya. Kalau saya mencari ridho mereka, saya tentu akan mengikuti mereka untuk berpuasa hari Senin. Akan tapi saya tetap mengedepankan ridhonya Allah. Bagaimana kita menjalani puasa sesuai dengan tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Itu contoh yang paling mudah. Ini contohnya. Kalau kita mencari ridho Allah, tidak peduli dengan ridho manusia. Yang penting yang kita dapatkan adalah keridhaan dari Allah Tabarak wa Ta'ala. Itu. Pasti Allah tidak akan membiarkan kita. Akan tetapi kalau yang kita cari adalah ridho manusia, kepengin seperti ini, takut dipecat dari organisasinya lah, takut dicela oleh manusia lain misalnya. Ya. Itu yang pertama dicari apa? Ridho manusia, sehingga Allah akan membiarkan kita dengan hal tersebut. Ini
Penting untuk kita pahami, yang harus kita cari adalah ridho Allah dalam segala macam bentuk ibadah kita. Kalau hal tersebut kita lakukan, insya Allah Allah tidak akan membiarkan kita. Allah akan menolong kita dalam setiap kesempatan. Lalu dalam ayat yang lain, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "In tubdu sadaqati fa ni'mahi, fa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir." Ketika kalian tampakkan sedekah tersebut, maka itu baik. Akan tetapi, jika kalian menyembunyikannya dan langsung memberikan kepada fakir miskin, maka itu adalah lebih baik bagi kalian. Maka Allah akan menghapuskan, wa yukaffiru, menghapuskan dari kalian daripada kesalahan-kesalahan kalian. Dan Allah mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Jamaah rahimakumullah, dilihat pada ayat 271 ini, Allah memberikan dua gambaran antara amal yang ditampakkan, khususnya sedekah ini, dengan amal-amal yang disembunyikan. Kalau memang amal tersebut membutuhkan untuk ditampakkan dan kita merasakan diri kita terbebas, ya, terbebas dari pengaruh ria, ya, pengaruh pamer dan sebagainya. Kadang-kadang hati kita tidak bisa kita bohongi, walaupun tadinya ikhlas, kalau sudah dipamer-pamerkan kepada orang lain, biasanya timbul merasa bangga. Oh, jebulan nyong, oh top ya. Itu ya. Ini yang dikhawatirkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, kecuali untuk amalan-amalan yang memang disyariatkan untuk ditampakkan. Ya. Itu memang harus kita tampakkan. Contoh, salat 5 waktu. Itu harus ditampakkan, apalagi untuk kaum laki-laki, harus ditampakkan dengan mendatangi masjid. Aja senengnya aku kon kira orang keton lah salatan ngomah baik. Itu keliru. Untuk salat wajib ini, ya. Ini perkara yang harus ditampakkan. Itu adzan misalnya, adzannya harus ditampakkan, adzan ya panjenengan diem-diem ya angel itu ya ini. Akan tetapi untuk amalan-amalan yang lain, ya, amalan-amalan sunnah terutama, itu adalah lebih baik untuk disembunyikan. Untuk disembunyikan. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk lebih banyak salat sunnah itu di rumah. Ya, lebih banyak. Ya, panjenengan ketika mendengar azan di sini, ya, selesai azan panjenengan usahakan kalau rumahnya dekat, ya, salat sunnah terlebih dahulu di rumah, 2 rakaat baru datang ke masjid. Itu kalau masih mendapati belum akan qomat, boleh panjenengan dengan melakukan salat misalnya tahiyatul masjid. Itu seperti itu tuntunan Rasulullah. Karena memang kita dibiasa dilatih oleh syariat ini untuk senantiasa berusaha ikhlas kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Caranya untuk melatih ikhlas adalah agar segala amal-amal yang kita lakukan, kita membiasakan diri untuk menyembunyikan di hari hadapan manusia. Ya, orang sekarang kan manusia secara umum kebalik-balik. Ya, mereka suka sekali untuk menampakkan amalan-amalannya. Padahal kalau kita berusaha untuk menyembunyikannya itu lebih baik. Ya, wa in tukhfuha itu wa tu'tuhal fuqara wa huwa khairul lakum. Ini jelas sekali bahwasanya merahasiakan atau menyembunyikan amalan-amalan soleh kita itu lebih baik. Dan kita di bulan Ramadan ini benar-benar kita dilatih oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menyembunyikan amalan-amalan kita. Artinya kita tidak mudah untuk
memamerkan amalan-amalan kita di hadapan manusianya. Kita tidak butuh pujian manusia, ya, untuk amal-amal saleh ini. Lalu terkait hal ini Rasulullah juga menjelaskan dalam sebuah hadis, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu bi yaminuhu. Dan seseorang yang bersedekah dengan suatu sedekah lalu dia merahasiakannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Jamaah rahimakumullah, bagaimana Rasulullah mengajarkan kita, ya, bahwasanya merahasiakan amalan-amalan soleh sedemikian rupa, karena memang pada hakikatnya syaitan ini sangat pintar untuk menggoda umat manusia yang tadinya beramal dengan ikhlas. Kalau sudah sedikit ditampakkan kepada manusia, biasanya akan timbul hal-hal yang mengikutinya sehingga mereka menjadi berkurang keikhlasannya. Karena apa? Karena ditampakkan kepada umat manusia. Misalnya kita yang biasa, panjenengan misalnya biasa sholat tahajud, ya, lalu apalagi sekarang ya di media sosial, ya, jam 1:30 sudah bangun sudah gugah batire. Ya, bangun sholat tahajud misalnya. Ini secara tidak langsung dia menunjukkan bahwa dia sholat tahajud. Nah, ini sudah sangat mengurangi, ya, amalan keikhlasan daripada amalan-amalan tersebut. Atau misalnya di selain bulan Ramadan, dia menyampaikan kepada teman-teman, ayo mumpung Kemis, mumpung Senin berpuasa. Ini sudah menunjukkan, kita kepingin menunjukkan kepada orang lain bahwa kita orang yang terbiasa melakukan ibadah sunnah. Itu seperti itu, ya. Jamaah rahimakumullah, bahwasanya ketika kita beribadah, kita apa saja, kita memberikan apa saja, semestinya kita tidak pernah mengharapkan balasan daripada manusia. Allah tabarak wa ta'ala memberikan gambaran, ya, di dalam surat Al-Insan. Wa yut'imuna at-ta'ama ala khubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukuran. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya, bersedekah kepada orang lain, kepada anak miskin, kepada anak yatim, dan kepada orang-orang yang ditawan. Mereka mengatakan, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan ridha Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula menghendaki ucapan terima kasih. Ini, ketika kita memberikan kepada siapapun juga, itu semestinya kita punya prinsip seperti itu. Kita tidak mengharapkan apapun balasan dari orang-orang yang kita beri. Bahkan boro-boro mengharapkan balasan. Ucapan terima kasih pun tidak perlu. Itu. Setiap amalan yang kita lakukan yang terkait dengan manusia yang lain, itu semestinya kita punya patokan seperti itu. Kita hanya mencari ridha Allah, tidak mengharapkan balasan. Bahkan ucapan matur suwun misalnya, itu tidak kita inginkan, karena pada hakikatnya kita hanya mencari ridha Allah tabarok wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, itulah diantara hikmah berpuasa, ya. Kita dilatih oleh Allah untuk senantiasa mengikhlaskan setiap ibadah yang kita lakukan, sehingga kita benar-benar mendapatkan hasil seperti yang kita harapkan dari amal-amal soleh yang kita lakukan. Jangan sampai amalan-amalan kita menjadi batil pahalanya, menjadi hilang pahalanya karena ketidakikhlasan yang ada di dalam setiap amal-amal kita. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjalankan seluruh ibadah yang kita lakukan dengan dasar ikhlas lillahi ta'ala.
kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.